Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAN Cina telah mengembangkan rudal balistik anti kapal canggih seperti DF-21D dan DF-26B yang mampu menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat atau AS dan sekutunya. Menurut laporan National Interest, DF-21D dengan jangkauan hingga 2.150 km dan DF-26B dengan jangkauan 4.000 km telah menimbulkan ancaman signifikan terhadap kapal angkatan laut yang beroperasi di Indo-Pasifik. Peluncuran uji coba senjata tersebut baru-baru ini ke Laut Cina Selatan menggarisbawahi niat Beijing untuk menantang dominasi angkatan laut AS. Dengan rudal-rudal tersebut, Cina berpotensi menetralisir kapal induk, sehingga mendorong penilaian ulang strategis terhadap operasi angkatan laut di zona pertahanan rudal. Cina kini menjadi kekuatan angkatan laut terbesar di dunia. Namun banyak kapalnya tidak dapat beroperasi jauh dari perairan asal Cina. Saat ini mereka mempunyai 2 kapal induk yang beroperasi, sedangkan kapal induk ketiga diluncurkan tahun lalu. Masih tertinggal dari segi jumlah dibandingkan 11 kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut AS. Namun, meskipun Beijing memiliki rencana ambisius untuk membangun lebih banyak kapal induk, mereka akan berusaha untuk menyetarakan konflik dengan AS dengan menenggelamkan kapal induk Amerika, dan mereka telah mengembangkan senjata untuk melakukan hal tersebut. 3 dekade lalu, Cina memperkenalkan DF-21D atau Dongfeng 21 CSS-5, sebuah rudal balistik jarak menengah yang road mobile. Rudal ini digambarkan sebagai rudal balistik anti kapal atau ASBM atau pembunuh kapal induk pertama di dunia. Dirancang untuk menggantikan Dongfeng 2 atau CSS-1 yang sudah ketinggalan zaman, DF-21D adalah rudal mobile berbahan bakar padat pertama Cina yang mampu membawa muatan 600 kg dengan jangkauan minimum 500 km atau 311 mil dan jangkauan maksimum 2.150 km. Hulu ledak DF-21D kemungkinan dapat bermanuver dan mungkin memiliki akurasi 20 mCep atau Circular Error Probable. Beijing sejak itu telah mengembangkan sejumlah varian DF-21, termasuk versi berkemampuan nuklir atau konvensional ganda, yaitu DF-21C, dan versi lain yang dirancang sebagai rudal balistik anti kapal atau DF-21D. Pada tahun 2016, Departemen Pertahanan atau DoD AS juga mengungkapkan bahwa mereka yakin varian nuklir baru DF-21E CSS-5 Mod 6 juga sedang diproduksi. Senjata semacam itu dapat menghalangi akses bagi calon lawan yang transit ke zona konflik di perairan yang ingin dikendalikan oleh Beijing, terutama Laut Cina Timur ataupun Laut Cina Selatan. DF-26B jadi ancaman yang lebih besar, meskipun DF-21D dapat digunakan di dekat perairan asal Cina. Beijing juga telah mengembangkan rudal lain yang menimbulkan ancaman bagi kapal perang yang beroperasi di sebagian besar wilayah Indo-Pasifik. Itu adalah DF-26B atau Dongfeng 26, sebuah rudal balistik jarak menengah 2 tahap berbahan bakar padat yang road mobile, dan pertama kali diperkenalkan pada parade militer pada bulan September 2015. Rudal ini dilaporkan memiliki jangkauan 4.000 km atau 2.485 mil dan dapat digunakan dalam serangan konvensional dan nuklir terhadap sasaran darat maupun laut. Senjata ini dapat membawa hulu ledak nuklir atau konvensional sebesar 1.200 hingga 1.800 kg. Dan karena dapat langsung menyerang sasaran seperti wilayah AS di Guam jika terjadi perang. Yang lebih mengerikan lagi, DF-26B telah digambarkan sebagai rudal pembunuh kapal induk karena dapat digunakan untuk menargetkan armada kapal induk super bertenaga nuklir kelas Nimitz dan Ford milik Angkatan Laut AS. Rudal-rudal tersebut merupakan ancaman yang harus ditanggapi dengan sangat serius oleh Washington, dan Beijing jelas bermaksud menyampaikan pesan tersebut ketika melakukan uji peluncuran kedua platform tersebut ke Laut Cina Selatan pada tahun 2020. Uji coba tersebut dilakukan hanya 1 hari setelah Beijing menuduh Amerika Serikat mengirimkan sebuah pesawat mata-mata U-2 memasuki zona larangan terbang selama latihan militer PLAN di Laut Bohai
dilepas pantai utara Cina. Salah satu rudal DF-26B diluncurkan dari Provinsi Barat Laut Qinghai, sementara yang lainnya DF-21B diluncurkan dari Provinsi Timur Zhejiang. Kedua rudal tersebut ditembakkan ke daerah antara Provinsi Hainan dan Pulau Paracel, kata sumber PLA kepada South China Morning Post pada saat itu. Daerah pendaratan berada dalam zona yang menurut Otoritas Keamanan Maritim di Hainan akan terlarang karena adanya latihan militer tersebut. Bukan hanya Angkatan Laut Amerika Serikat yang bisa menjadi sasaran PLAN. Rudal DB-21B dan DF-26B dapat digunakan untuk menargetkan kapal induk India atau Jepang atau menyerang kapal perang Taiwan jika Beijing melakukan invasi terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut. Dalam sebuah opini untuk Breaking Defense, Albert Palazzo dari Universitas New South Wales di Canberra, Australia, mengutip pepatah terkenal Laksamana Inggris Horatio Nelson, sebuah kapal bodoh jika melawan sebuah benteng. Palazzo menyatakan pada abad ke-21, sebuah kapal adalah tindakan yang bodoh jika melawan pantai yang dilindungi rudal, dan berpendapat bahwa Angkatan Laut perlu mengkaji ulang cara mereka beroperasi. Penguasaan atas lautan mungkin tidak lagi cukup. Penyerbu perlu membangun dominasi lokal melalui aset darat, udara, dan cyber sebelum kapal berlayar ke jalur yang berbahaya. Ini adalah poin yang dipelajari Angkatan Laut Rusia dengan susah payah pada April 2022. Ketika Ukraina menggunakan rudal Neptune yang berbasis di darat untuk menenggelamkan kapal andalan armada Laut Hitam Moskva. Itu adalah kapal perang terbesar yang hilang dalam pertempuran sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Departemen Pertahanan AS merilis laporan kekuatan militer Cina tahunan kepada Kongres yang menganalisis pertumbuhan kekuatan militer dan kemampuan tempur Republik Rakyat Cina. Beijing kini memiliki setidaknya 500 peluncur rudal yang beroperasi dan sekitar 250 peluncur yang dapat diisi ulang dengan setidaknya 2 rudal untuk setiap peluncur. Cina hanya perlu beruntung sekali untuk menenggelamkan kapal induknya, namun Beijing kini mempunyai peluang 400 hingga 500 berkat DF-26B dan rudal lainnya. Ini bukanlah peluang besar bagi mereka yang berada di kapal induk AS.